Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bu Yani Suyani, salam sejahtera. Perkenalkan saya Maria Papananta, NIM 1092506 dari Kelas 1. Dan pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar dari kami, yaitu pemanfaatan air hujan atau asrama TB5 ITB di Nangor sebagai sumber listrik tambahan, sebagai satu hasil dari ujian akhir semester bahasa Indonesia. Ya, langsung saja kita lanjut ke pendahuluan, di mana meta ini dilatar belakangi oleh suatu kesadaran bahwa listrik adalah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia modern, tidak kecuali dengan para mahasiswa yang tinggal di gedung asrama ITB ya. Lalu, melihat betapa pentingnya, kami ingin mengkaji sumber listrik alternatif atau pendukung yang berkelanjutan, di mana itu yang menggunakan energi terbarukan dan tanpa emisi gas rumah kaca ya. Lalu kita melihat potensial besar dengan dari air hujan sebagai satu sumber energi listrik, melihat bahwa curah hujan di Kabupaten Sumedang itu mencapai sebesar 200 mm untuk bulan November dan Desember, dan juga dari penelitian sebelumnya oleh Christian Saragi, suatu pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu dapat menghasilkan daya 23,3 watt. Nah, penelitian ini ingin mengkaji potensi penggunaan pembangkit listrik tenaga air hujan sebagai sumber listrik pendukung aktivitas mahasiswa di gedung asrama TB5 Jatinangor sebagai satu kebaruan dari penelitian sebelumnya. Yuk. Jadi rumus masalah dan tujuan penelitian kami. Pertama, kita ingin mengetahui bagaimana penggunaan listrik di gedung asrama TB5. Jadi pengen mengetahui bagaimana kita dapat menggunakan hujan sebagai sumber listrik untuk gedung asrama TB5, dan kita ingin mengetahui bagamana pembangkit listrik tenaga air hujan yang dapat digunakan di gedung asrama TB5 dan Nangor. Nah, kita di rumus masalah ini dapat menarik tujuan penelitian untuk mengidentifikasi penggunaan listrik di gedung asrama TB5, memaparkan cara memanfaatkan air hujan sebagai sumber listrik di gedung asrama TB5, dan juga mendeskripsikan hasil pembangkitan listrik tenaga air hujan untuk gedung asrama TB5 dasarnya. Lanjut. Jadi anggapan dasar yang akan kita gunakan dan juga hipotesis penelitian. Pertama, kita menganggap bahwa untuk wilayah Sumedang itu mendapatkan sekitar 500 mm curah hujan untuk bulan November dan April dengan rata hujan 22 hari dalam 1 bulan. Lalu air hujan yang berasal dari atap asrama ini akan disalurkan ke lantai dasar asrama yang akan menghasilkan energi potensial. Nah, energi potensial ini akan memutar turbin dan akan yang sambung ke generator listrik dan akan menghasilkan listrik dasarnya. Lalu ketinggian jatuh air itu tetap, di mana ketinggian pipa dan ketinggian gedung tidak akan berubah. Lalu turbin hidro diasumsikan bekerja sesuai spesifik pabrik tanpa penurunan performa. Lalu kayak pengaruh eksternal seperti kerusakan atap, perubahan pola curah hujan, terus kayak kehilangan akibat gesekan air, pipa itu tidak akan kita perhitungkan pada dasarnya. Jadi untuk hipotesis kita bisa bilang bahwa untuk periode November hingga April, PLT dapat digunakan untuk menghasilkan listrik akibat energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh hujan yang diadakan di atas asrama hingga lantai dasar TB5, yang kita baru dapat menghasilkan 0,26 watt ya untuk ketinggian gedung asrama TB5 sekitar 12 meter. Nah, energi listrik ini kita gunakan sebagai satu energi tambahan yang kita harap dapat untuk menyalakan lampu daya sekitar 5 watt dasarnya. Lalu untuk faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan, itu kita kaji secara menyeluruh. Kita pada dasarnya menganggap bahwa penelitian ini tuh berada di kondisi yang ideal. Yuk, ini teori dasar yang kami gunakan. Pertama, kita menggunakan teori dasar berdasarkan sumber referensi sekunder mengenai prinsip penyutan dan energi hijau. Dan kita menggunakan teori dasar listrik dan pembangkit tenaga listrik, di mana listrik ada satu untuk adegan yang kita gunakan sehari akibat perubahan elektron, dan daya listrik itu kita gunakan atau berhitung sebagai P sama dengan I kali F, di mana I adalah arus listrik dan V adalah tegangan listrik, dan PLT adalah suatu pembangkit listrik yang kita gunakan yang menggunakan air hujan untuk menghasilkan air apapun untuk menghasilkan energi listrik ya dasarnya. Kita membahas tentang apa itu siklus hujan dan apa itu penyalaran air hujan ya. Terus yang kami membahas hukum kesamaan kontinuitas, di mana kita melihat bahwa untuk satu titik di dalam pipa tutup, debit itu selalu sama, selalu konstan dasarnya. Ini kayak metode dalam teknik pengukuran yang akan kami gunakan. Pertama, kita akan menggunakan metode eksperimen atau percobaan lapangan dan juga studi kasus aplikasi dan analisis kinerja PLTH. Jadi kita, untuk menguji kayak berapa sih hasil daya listrik yang akan dihasilkan oleh PLTH itu sendiri. Lalu kita akan menggunakan teknik data mix method dengan kuantitatif sebagai sumber data utama, berupa survei wawancara dan juga metode eksperimen atau percobaan lapangan. Jadi survei kuantitatif atau pendukung melalui wawancara dan seminar melalui 30 orang penghuni asrama TB5, dia wawancara dengan pengelola asrama TB5. Jadi tempat suatu gambar umum tentang lingkungan asrama TB5 ITB Nangor, di mana asrama TB5 ITB Nangor itu digunakan oleh para mahasiswa ITB untuk beristirahat dan untuk kegiatan, di mana itu secara astronomis tidak terletak di 6 derajat LS dan juga 107 derajat bujur timur, atau secara geografis itu terletak di barat laut Atlantik 5, barat 1A, barat laut 1A ITB Nangor, terdiri dari 5 lantai, 61 kamar, dan kapasitas maksimum kita 24 penghuni. Nah, kita akan melakukan wawancara langsung untuk mengetahui kayak peran listrik para penghuni asrama TB5. Jadi kita ingin menggunakan kuesioner menggunakan Google Form untuk mengetahui pendapat penghuni mengenai penggunaan listrik mereka, juga pendapat penghuni mengenai PLTH ini. Yang kami lakukan untuk kuesioner wawancara pada tanggal 26 November, dan untuk eksperimen lapangan sendiri, dan untuk PLTH itu pada 7 Desember ya.
Ya, ini desain sistem PLTA-nya. Jadi kita punya dua pipa untuk menutup dua pipa dan juga pipa 4 inci. Kita kasih sambungan T4 inci di mana itu langsung sambung ke uh, saluran air pembuangan. Lalu ada pipa 4 inci, terus kita ada konverter dari 4 inci ke 2 inci. Kita punya konverter 2 inci ke setengah inci. Lalu yang setengah inci ini kita akan ngembuskan ke generator listrik dan juga setelah itu langsung keluarkan keluar dengan melalui pipa setengah inci ya. Ya, ini alat yang kita gunakan. Kita akan menggunakan gergaji, multimeter, korek api, dan lampu 2 watt. Dan ini hal yang bahan-bahan yang saya gunakan yang telah saya sebutkan tadi ya dasarnya. Jadi untuk perancangan dan pemasangan aparatur sendiri itu kami pertama perlu menyesuaikan ukuran dari input generator listrik yang 12 inci dengan ukuran pipa pembuangan air hujan berupa 4 inci. Jadi kita akan pada saat menyambung lah dari 4 inci kita gunakan konverter dari 4 inci ke 2 inci, dari 2 inci ke setengah inci, dan setengah inci harus bisa sambungan ke generator listrik pada dasarnya. Nah setelah itu kita menyambungkan reducer tersebut ya, kita sesuaikan ukuran dari pipa dari 4 inci ke setengah inci, kita akan sambungan ke sambungan 4C, sambungan T4 inci. Dimana setiap sambungan ini kita akan gunakan pekat pipa untuk 3 kuat ya pada dasarnya. Nah di sambungan T4 inci ini pada dasarnya satu ujungnya itu ada generator listrik, terus kita ujung lagi kita tutup dengan top pipa, dan satu ujung lagi kita akan masukkan ke airan pembuangan air hujan ya pada dasarnya. Nah setelah itu dari anek listrik ini kita akan gunakan kabel untuk mengalirkan dua kabel listrik merah dan hitam untuk mengalirkan listrik hasilnya, yang kita sambungkan ke lampu 2 watt sebagai bahan uji dan juga multimeter untuk menghitung tegangan dan arus listrik ya. Nah, selanjutnya kita akan cek semua PLTA yang kita cek kelayakan PLTA HH yang kita buat. Ya kita akan cek dengan menggunakan air dan cek kebocoran pada semua itu. Nah, sebelum kita memasang PLTA-nya, kita tuh aja minta izin eksperimen dan izin kepada pengelola asrama TB5 beserta arahan tentang bagaimana kita harus dapat menyambungkan PLTA ini. Lalu setelah itu kita mengintegrasikan PLTA ini ke saluran air pembuangan air hujan ya, dasarnya. Lanjut. Nah, ini proses pengujiannya dan pengambilan data, di mana kita hujan-hujanan ya, kita bahas ini kayak hujan-hujanan, tapi kita dasarnya memasang sambungan tersebut yang udah PLTH kami ke sumber buangan air hujan. Kita akan beli satu pipa yang emang sangat deras air hujannya, di mana itu saya sambungan, di mana setelah itu saya sambungan ke multimeter ya. Bisa lihat nih kayak kabel hitamnya. Nah, kalau multimeter ini akan menghitung tegangan aliran listrik, di mana setelah mengambil beberapa data kita mendapatkan rata-rata tegangan, arus, dan dengan menggunakan rumus tadi yang terdasar kita dapat menghasilkan rata-rata daya listrik yang dihasilkan. Nah, ini ke analisis dalam pembahasan. Cuma kita mendapat bahwa ini dari hasil wawancara untuk pengenalan listrik sendiri itu dari 30 penghuni asrama TL5 sebagian besar tuh didominasi oleh cooker dan laptop ya, sekitar untuk asrama sendiri 822 watt per hour, dan untuk laptop sendiri itu 266 watt hour per hari ya. Dan untuk rata-rata penggunaan listrik responden mencapai 183 watt hour per hari. Dan untuk mengasumsi bahwa TB5 itu mempunyai 244 penghuni, yaitu kapasitas penuh TB5, maka untuk satu hari itu bisa diestimasi yang diperlukan itu mencapai 439 watt hour atau 439 kilowatt hour ya per satu harinya. Jadi setelah ini untuk pertanyaan kuesioner, jadi kita pasti tanya menurut Anda apakah penghuni TB5 lain sudah bijak menggunakan listrik? Banyak dari responden itu tidak tahu ya secara jelas bahwa penggunaan listrik penghuni lain. Terus kita sudah responden itu mengatakan bahwa tidak tahu. Sementara 10 responden itu bilang bahwa penghuni lain itu telah baik menggunakan listrik. Sedangkan sekitar 9 responden itu bilang bahwa penghuni lain itu belum bijak menggunakan listrik pada saat itu. Lanjut. Nah, terus kita juga pertanyaan kuesioner mengenai apakah Anda sendiri sudah bijak menggunakan listrik. Banyak sekali dari responden itu bilang bahwa mereka sudah hemat menggunakan listrik. Kita untuk satu responden ya. Sedangkan sekitar 5 responden itu bilang mereka sudah cukup bijak yang ini. Sedangkan 3 responden itu bilang mereka belum bijak sama sekali dalam menggunakan listrik ya. Itu tadi. Lanjut. Itu kita menggunakan bertanya apakah menurut Anda penggunaan listrik Anda masih dapat dihemat. Banyak yang bilang bahwa mayoritas responden itu masih ingin menghemat listrik pada dasarnya, itu sangat keren. Sedangkan kayak 5 responden lain itu kayak masih bilang oke, mungkin masih bisa dihemat, mungkin bisa enggak. Sedangkan sebanyak 8 responden itu bilang mereka sudah cukup hemat dan tidak bisa dapat lagi. Jadi secara kesimpulan dari kuesioner ini bisa dibilang bahwa penghuni TB5 itu sudah sadar menggunakan dalam penggunaan listrik secara bijak. Meskipun konsumsi listrik yang tidak dibatasi ya, jadi kayak TB5 itu tidak dibatasi menggunakan listriknya. Bahkan banyak sekali yang bersemangat dan bersambat bahwa mereka bisa menghemat listrik berlanjut. Nah, tapi sekitar
sayangnya masih banyak kali responden dan penghuni TB5 lain sebelumnya yang belum terlalu memperhatikan fungsi penghuni satu sama lain. Kasarnya gitu. Lanjut. Ini ada hasil uji atau hasil heuristik dari PLTH. Ini kita bisa lihat ya hitungannya, dan ini dan PLTH yang bereaksi pada dasarnya, dimana kita mendapat dari tabel sini sendiri bahwa rata-rata yang dicapai atau rata tegangan yang dicapai PLTH ini sekitar 12,1 volt yang konsisten ya pada dasarnya. Itu sangat menarik dibedakan dengan konsisten dengan spesifikasi di pabrik ya. Namun sayangnya di OSIC ini masih kecil dan sangat berfluktuasi, dimana dengan nilai 9,1 mA dan nilai tertinggi 18,24 mA dengan rata-rata 12,987 mA ya pada dasarnya. Jadi kita menggunakan persamaan yang kita terjemahkan dari dasar, kita mendapat dari rata yang dihasilkan oleh generator ini sekitar 0,157 watt atau 157,23 miliwatt dari dasar itu. Dia lumayan kecil sayangnya. Jadi gimana sih pengennya hipotesis ini pada dasarnya? Dengan hipotesis dengan hasil sebenarnya ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kita mengasumsi bahwa generator listrik Picohydro itu dapat menghasilkan 0,26 watt ya. Namun dari hasil eksperimen kami dapat generator kami itu dapat menghasilkan 0,157 watt. Jadi itu pada dasarnya masih ada selisih gap yang signifikan ya antara teoritis dan hipotesis pada dasarnya yang sangat menyayangkan. Namun ini mungkin kita bisa lihat satu penyebabnya. Pertama ada debit air actual yang berubah. Jadi bisa rendah bisa tinggi, jadi tidak mungkin masuk milimeter sepenuhnya. Ya milimeter sepenuhnya. Lalu ada efisiensi alat, kayak ada rugi dari gesekan dari pipa, gesekan dari atas atau dari head pressure-nya dan sebagainya. Jadi itu memang ada energi yang hilang, dari presi yang hilang akibat gesekan. Lalu perbedaan versi alat, di mana versi generator yang sebenarnya dapat berbeda dan perbedaan yang tertera. Juga ada hambatan kabel, di mana kabel sendiri itu mempunyai hambatan listrik yang dapat menggunakan daya listrik yang dihasilkan pada dasarnya. Jadi sehingga kita simpulkan bahwa meskipun daya yang dihasilkan kecil, sekitar 0,157 watt ya, yang bilang dengan tegangan yang dihasilkan 12 volt, itu bisa untuk menyalakan lampu LED indikator yang kecil atau mengisi daya perangkat low power secara perlahan. Namun daya ini belum cukup untuk menyalakan lampu 5 watt maupun 2 watt secara optimal, sayang gitu. Jadi untuk semua sendiri kita bisa lihat untuk identifikasi penggunaan listrik di gedung TB sama TB5 TB Jatinangor untuk berdasarkan wawancara kita mendapat dalam satu hari itu satu gedung TB5 sama TB5 itu bisa menggunakan 439 kWh per hari ya biasanya. Dan juga untuk mayoritas penghuni TB5 itu sudah bijak dalam menggunakan listrik, tapi pembelian terhadap penggunaan listrik penghuni lain yang kecil. Nah, jadi kita sini tentang pemaparan cara memanfaatkan air hujan sebagai sumber listrik. Kita menggunakan PLTH, di mana PLTH ini menggunakan berdasarkan sambungan pipa-pipa dan yang sambungkan dengan generator listrik yang kita sambungkan ke pipa pembuangan aliran air hujan yang kita berikan itu menghasilkan listrik. Tapi kita bisa lihatnya dari definisi hasil pembangkit listrik itu yang dihasilkan oleh generator listrik ini masih kecil, sekitar 0,157 watt atau dengan arus rata-rata sebesar 12,987 mA dan tegangan rata-rata sebesar 12,1 volt. Jadi memang sangat kecil dan kecil yang belum bisa diaplikasikan secara langsung oleh penghuni TB5 dan memerlukan pengembangan yang berlanjut ya pada dasarnya. Baik, jadi untuk saran penelitian sendiri bagi penghuni SMA T5 kami menyarankan bahwa meskipun mayoritas penghuni telah bijak menggunakan listrik ya, kami berharap untuk kedepannya para penghuni TB5 itu lebih dapat mengoptimalkan penggunaan listrik sehingga mendukung prinsip pemerintahan bersama ya. Selanjutnya, kami juga menyarankan untuk para penghuni untuk lebih memperhatikan dan memedulikan penggunaan listrik bersama, sehingga pada saat jika ada yang misal lebih boros atau tidak menghemat, bisa saling mengingatkan ya pada dasarnya dan membangun budaya menghemat listrik yang lebih baik di TB5. Lalu untuk bagi para pembaca, dengan membaca apa ini kami berharap membaca lebih bijaksana dan sadar untuk lebih hemat dalam penggunaan listriknya dan menggunakan listrik yang terbarukan. Lalu juga untuk mengenai hasil listrik dari PLTH sendiri
Untuk kebutuhan listrik sehari sayangnya itu masih sangat kecil dan tidak boleh digunakan ya, sehingga perlu ditinjau kembali dan dikembangkan lagi untuk meningkatkan efisiensi efisiensi dari generator dan turbin hidro misalnya.